Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas yang jadi mahram bagi wanita. Kemudian bagaimana pakaian di hadapan mahram tadi. Siapa saja yang jadi mahram? Mahram itu artinya apa kemarin? Orang yang tidak boleh dinikahi. Ada berapa kemarin mahram? 7. Yang pertama kakek ke atas, bapak kakek ke atas. Yang kedua bapak dari suami, berarti apa? Mertua. Kemudian yang ketiga anak laki-laki dari suami. Yang keempat saudara laki-laki. Yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ya dah? Nah, itu keponakan. Yang keenam paman. Ini dari jalur ayah maupun jalur ibu. Yang ketujuh mahram dari persusuan. Kemarin yang kita bahas kalau saudara tiri bagaimana? Itu mahram atau bukan? Bukan mahram. Ya, saudara tiri misalnya ini laki-laki nikah dengan perempuan, masing-masing bawa anak. Ya, masing-masing bawa anak. Maka dia bukan sebapak, bukan seibu. Maka ketika itu masih mahram. Bukan mahram. Ya, artinya masih boleh menikah. Berarti kalau bapak ibunya nikah, anak-anaknya juga boleh menikah. Nah, sekarang catat beberapa aturan dengan mahram. Beberapa aturan wanita dengan mahram. Judul baru. Beberapa aturan wanita dengan mahram. Kemarin apa bahasanya terakhir? Aturan dengan mahram. Sudah selesai belum? Coba diulang. Boleh memandang. Boleh berdua-duaan. Boleh bersafar dengan mahram. Tambah yang keempat. Lanjutan kemarin yang ketiga nggih, sekarang yang keempat. Boleh boleh bersentuhan dengan mahram. Bersentuhan belum ya? Bersentuhan sudah belum kemarin? Belum. Boleh bersentuhan dengan mahram. Jadi kalau ajak salaman boleh. Ya. Ajak salaman boleh, sentuhan boleh. Namun kalau dengan yang bukan mahram tidak boleh bersalaman. Kemudian yang kelima, boleh berboncengan dengan mahram. Boleh berboncengan dengan mahram. Berarti kalau dengan yang bukan mahram boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun itu teman kerja. Walaupun itu dengan tukang ojek. Walaupun itu dengan tetangga, apalagi dengan kekasih gelapnya, nggak boleh. Boleh boncengan boleh, namun nggak boleh sentuhan. Bisa nggak boleh sentuhan? Boleh nggak? Ya, nggak mungkin itu. Syarat-syarat ini tidak mungkin dipenuhi kalau dengan bukan mahram. Coba kalau pacaran nggak boleh sentuhan, kemudian pacaran nggak boleh dua-duaan, cuma di rumah saja dengan orang tua gitu, bisa terpenuhi? Bisa terpenuhi atau tidak? Tidak bisa, mustahil. Kata orang Arab itu mustahil. Ya, jadi nggak ada istilah pacaran Islami, itu nggak ada. Ya, pacaran Islami itu tidak ada.
Contoh pacaran Islam misalnya, ayo mas bangun sholat malam, jangan lupa. Ini laki-laki buaya namanya. Ya, itu cuma cari perhatian saja. Uang orang tuanya sendiri nggak pernah dia gugah, dia bangunin cewek lain coba. Ibunya sendiri nggak pernah dia gugah bangun sholat malam, namun perempuan lain dia bangunin coba. Modus itu kayak gitu. Ya sudah terlanjur ya mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian sekarang judul yang baru. Judul yang baru, pakaian wanita di hadapan para wanita. Pakaian wanita di hadapan sesama wanita. Pakaian wanita di hadapan sesama wanita. Tulis di bawahnya yang tidak boleh ditampakkan sesama wanita. Yang tidak boleh ditampakkan sesama wanita adalah bagian antara pusar dan lutut. Adalah bagian antara pusar dan lutut. Berarti sesama wanita boleh nggak lihat rambut? Boleh. Sesama wanita boleh nggak lihat lengannya? Boleh. Sesama wanita boleh nggak kalau ada yang lain yang nenen misalnya kemudian dilihat? Boleh atau tidak? Boleh. Sama seperti pembahasan dengan mahram kemarin. Kalau dengan mahram kesimpulannya aurat yang tidak boleh dilihat oleh mahram antara pusar dan lutut. Berarti kalau mahramnya ini lihat lagi menyusui masih boleh. Kemudian sekarang judul lagi. Tadi sudah? Sudah tak? Nah sekarang judul baru lagi. Judulnya bolehkah wanita wanita muslimah menampakkan rambut misalnya di hadapan wanita kafir. Menampakkan rambut misalnya di hadapan wanita kafir. Tulis di bawahnya pendapat yang kuat selama wanita kafir. Selama wanita kafir tersebut terpercaya, selama wanita kafir tersebut terpercaya, masih dibolehkan menampakkan selain antara pusar dan lutut. Selain antara pusar dan lutut. Selain antara pusar dan lutut. Jadi masih boleh sama seperti wanita yang lain. Judul lagi yang baru. Berpakaian di hadapan anak-anak yang belum paham.
Apa tadi judulnya? Berpakaian di hadapan anak yang belum paham. Baik. Selama, tulis di bawahnya, selama anak itu belum paham. Selama anak itu belum paham. Misalnya anak tetangga belum paham, maka boleh masuk melihat wanita yang tidak berjilbab. Maka boleh masuk melihat wanita yang tidak berjilbab. Maka boleh masuk melihat wanita yang berjilbab. Tidak berjilbab. Melihat wanita yang tidak berjilbab atau terbuka rambutnya. Kemudian pembahasan terakhir, judul terakhir, pakaian wanita di hadapan suami. Pakaian wanita di hadapan suami. Antara pasangan suami istri, lihat di bawahnya, terus di bawahnya, antara pasangan suami istri boleh melihat seluruh tubuh. Boleh melihat seluruh tubuh tanpa dinilai makruh. Tanpa dinilai makruh. Tanpa dinilai makruh. Kenapa di sini saya katakan tanpa dinilai makruh? Karena menurut, ini enggak usah dicatat. Karena menurut sebagian ulama, ya, suami itu tidak boleh melihat kemaluan istrinya sendiri. Ini perkataan Al-Qadi Abu Syuja di dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Jadi kalau mau hubungan intim dengan istrinya, maka tidak boleh lihat kemaluan istrinya. Makruh. Ya, makruh seperti itu. Dan keyakinannya tidak benar, tidak berdalil dan tidak punya dasar yang kuat. Artinya tidak ada aurat antara suami istri. Nah, maka kesimpulan kita bahas dari awal dahulu. Yang pertama tentang pakaian wanita. Ini pakaian wanita berarti di hadapan yang bukan mahram. Ya, waktu itu memenuhi syarat-syaratnya. Sampai berapa syarat pakaian wanita? Ada berapa syarat? 8 syarat. Lalu ada pakaian wanita di hadapan mahramnya. Bapaknya, ya, di hadapan kakaknya, ya, pokoknya yang masih hubungan mahram, yang tidak boleh dinikahi. Terus ada lagi pakaian wanita di hadapan sesama wanita. Ada lagi pakaian wanita di hadapan wanita kafir. Baru yang terakhir pakaian wanita di hadapan suami. Jadi lengkap pembahasannya. Pembahasan pakaian wanita tadi sudah selesai. Ya, ini kemauan kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.